Pernahkah sahabat merasa bahwa hidup begitu berat? Hutang menumpuk, masalah tak kunjung selesai, atau merasa begitu jauh dari Allah dan Rasulullah? Mungkin ada satu amalan sederhana yang belum kita istiqomahkan, yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam setiap sholawat tersimpan rahmat, keberkahan, bahkan solusi dari masalah yang tak terduga. Kisah-kisah berikut ini akan membuka mata hati kita tentang dahsyatnya kekuatan sholawat. Simak sampai akhir, karena bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini sahabat panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia yang beriman pasti memiliki impian yang sama, yaitu dekat dengan Allah dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang kita anggap kecil atau sederhana, jika kita istiqomahkan dan lakukan setiap hari, tanpa kita sadari memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satu amalan tersebut adalah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat bukan hanya sekadar pujian kepada kekasih Allah, tetapi juga jalan yang membuka pintu rahmat, ampunan, dan syafaat. Kisah-kisah berikut ini adalah bukti nyata dari kekuatan sholawat. Dari seorang sultan yang ditegur oleh Rasulullah karena lupa membaca sholawat, hingga seorang ahli maksiat yang menemukan ampunan melalui sholawat. Semua ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah yang tersembunyi dalam amalan yang mungkin sering kita anggap sederhana. Selama kita masih hidup dan bersedia memperbanyak sholawat, maka pintu rahmat Allah selalu terbuka untuk kita. Sebelum melanjutkan kisah ini, mari sempatkan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua hajat dan doa kita segera Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Kisah pertama, lunasnya hutang berkat sholawat. Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam sebelum tidur, beliau selalu membaca sholawat tanpa terlewat satu hari pun. Hingga pada suatu malam, karena kelelahan bekerja, beliau tertidur tanpa sempat membaca sholawat. Esok harinya, seorang pria sederhana bernama Faisal datang ke istana dengan wajah penuh harap. Ia adalah seorang pedagang kecil yang terlilit hutang. Namun, yang membuatnya berbeda adalah sebuah pesan dalam mimpinya. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada Sultan, "Wahai Paduka, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan pesan kepadamu." Sebelum Faisal menyelesaikan pesannya, Sultan Abdul Hamid langsung membuka laci mejanya dan mengambil sekantung uang berisi koin emas, lalu memberikannya kepada Faisal. "Ambillah ini, saudaraku." Namun, Faisal kembali mencoba menyampaikan pesannya, tetapi Sultan kembali memberinya sekantung koin emas. Hingga 4 kali Faisal menerima kantung emas tanpa bisa menyelesaikan pesan dari Rasulullah. Akhirnya, setelah Faisal pergi, Tahsin Pasha bertanya kepada Sultan, "Wahai Paduka, Anda hampir memberikan seluruh kekayaan Anda hanya karena pesan dari seorang pedagang kecil." Sultan menatap Tahsin dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Pasha, jika dia meminta seluruh hartaku, atau bahkan tahtaku, aku akan memberikannya. Karena ini adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, aku telah lalai semalam. Aku terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa membaca sholawat. Dan lihatlah, aku langsung ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Begitulah cinta seorang hamba kepada nabinya. Sultan Abdul Hamid rela kehilangan hartanya, asalkan tetap dekat dengan Rasulullah dan tidak lalai dalam mencintai beliau. Kisah kedua, ampunan Allah untuk sahabat yang mencintai Rasulullah. Telabah bin Abdurrahman adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau diberi tugas, ia berlari dengan cepat agar bisa segera kembali ke sisi Nabi. Namun, suatu hari ia mengalami kejadian yang mengubah hidupnya. Tanpa sengaja, ia melihat seorang wanita mandi. Meskipun hanya sekilas, ia merasa bersalah luar biasa.
Hatinya dipenuhi rasa takut dan malu. Ia merasa tidak pantas lagi bertemu dengan Rasulullah, dan akhirnya melarikan diri ke sebuah pegunungan. Berhari-hari ia menangis dan menyesali perbuatannya. Hingga tubuhnya lemah karena tidak makan dan minum. Rasulullah yang menyadari Telabah menghilang, segera mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencarinya. Setelah pencarian panjang, mereka menemukan Telabah dalam keadaan lemah di sebuah gua. "Kembalilah, wahai Telabah. Rasulullah merindukanmu," kata Umar dengan penuh kelembutan. Namun, Telabah masih takut, apakah Allah telah menurunkan wahyu tentang dosaku? Akhirnya, setelah dibujuk dengan penuh kasih sayang, ia bersedia kembali. Setibanya di Madinah, ia bertemu Rasulullah dengan air mata berlinang. "Wahai Rasulullah, apakah aku masih bisa diampuni?" Rasulullah tersenyum penuh kelembutan. "Wahai Telabah, rahmat Allah lebih luas dari segala dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Beberapa hari kemudian, Telabah meninggal dunia. Namun, ia pergi dalam keadaan telah diampuni oleh Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita mau bertobat dan kembali kepada Allah. Kisah ketiga. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pemuda yang dikenal sebagai ahli maksiat. Nama dan reputasinya sudah tersebar luas, bukan karena kebaikannya, melainkan karena keburukan yang ia lakukan. Ia sering terlibat dalam perbuatan dosa seperti mencuri, berjudi, dan menghabiskan waktunya dalam kesia-siaan. Hatinya seolah jauh dari Allah, dan perilakunya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Namun, di balik segala perbuatan buruk yang ia lakukan, tersimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Setiap malam sebelum tidur, dalam kesunyian yang hanya ditemani rembulan dan bintang, ia selalu menyempatkan diri untuk membaca selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia tenggelam dalam dosa, hatinya tetap menyimpan cinta yang mendalam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak pernah meninggalkan amalan ini, bahkan di tengah kehidupannya yang gelap dan penuh kesesatan. Pemuda itu mungkin tidak mengerti bahwa di balik selawat yang ia lantunkan setiap malam, ada kekuatan besar yang sedang bekerja dalam hidupnya. Hidupnya terus berjalan dalam dosa, hingga tidak ada seorang pun yang mengira bahwa dalam dirinya ada percikan cahaya, yakni cahaya selawat yang ia amalkan dengan penuh cinta. Suatu malam, pemuda ini tertidur setelah melakukan dosa. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat cahaya yang terang dan menenangkan. Cahaya itu semakin mendekat hingga akhirnya tampaklah sosok yang sangat ia rindukan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menghampirinya dengan wajah penuh kasih sayang. "Wahai anakku," Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lembut, "aku tahu dosa-dosamu, namun setiap selawat yang kau ucapkan telah sampai kepadaku, dan aku telah memberikan syafaat untukmu." Pemuda itu tertegun. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras. Hatinya bergetar melihat wajah mulia yang selama ini ia sebut dalam selawatnya. Rasa bersalah menyelubunginya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kasih sayang yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan, "Wahai anakku, karena selawat yang kau baca dengan penuh cinta, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Sekarang bertobatlah, jangan sia-siakan kesempatan ini." Ketika pemuda itu terbangun dari mimpinya, air matanya masih membasahi wajahnya. Tangannya gemetar, hatinya diliputi rasa takut sekaligus harapan. Ia merasa begitu malu terhadap dirinya sendiri. Ia baru saja mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang selalu ia sebut dalam selawatnya. Tanpa menunda waktu, pagi itu juga pemuda itu bergegas menemui seorang ulama besar di kota tersebut. Dengan suara tersendat-sendat karena tangis, ia berkata, "Wahai Tuan Guru, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepadaku, berkata bahwa beliau telah memberikan syafaat untukku, karena selawat yang aku baca setiap malam. Aku sangat malu, aku penuh dosa, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Allah telah mengampuniku." Sang ulama mendengar dengan penuh perhatian,
Hatinya bergetar mendengar kisah pemuda itu. Subhanallah, katanya, sungguh besar rahmat Allah kepadamu, wahai anak muda. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika engkau benar-benar bertobat kepadanya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mulai hari ini, tinggalkanlah segala perbuatan maksiatmu, dan penuhi hidupmu dengan kebaikan. Teruslah berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selawatmu telah menjadi jalan pengampunanmu. Sejak saat itu, pemuda itu benar-benar berubah. Ia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan menggantinya dengan ibadah serta perbuatan baik. Setiap hari, ia memperbanyak selawat, bukan hanya karena janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, tetapi karena ia kini benar-benar memahami kekuatan selawat. Hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, dan di akhir hayatnya, ia meninggal dalam keadaan bersujud panjang, dengan tasbih di tangannya dan selawat yang masih terucap di bibirnya. Allah memanggilnya dalam keadaan yang paling mulia. Di tempat lain, terdapat seorang wanita tua yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Namanya tidak dikenal banyak orang, tetapi kehidupannya yang penuh ibadah membuatnya sangat dekat dengan Allah. Ia memiliki satu amalan yang tidak pernah ia tinggalkan sepanjang hidupnya, yaitu memperbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak muda hingga akhir hayatnya, wanita ini menghabiskan waktunya untuk berselawat. Setiap pagi setelah salat subuh, ia duduk di sudut rumahnya dengan tasbih di tangannya. Bibirnya bergerak pelan melafalkan selawat. Bahkan ketika tubuhnya semakin renta dan suaranya semakin lemah, ia tetap berusaha membaca selawat dengan penuh cinta. Ketika ajal menjemputnya, ia wafat dalam keadaan tenang, ditemani oleh alunan zikir dan selawat yang masih terngiang di telinga keluarganya. Pemakamannya dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan, dan ia dimakamkan di desa tempatnya tinggal. Beberapa hari setelah pemakamannya, putranya yang sangat mencintainya bermimpi bertemu dengan sang ibu. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berada di sebuah tempat yang sangat indah, dikelilingi cahaya yang terang. Ibunya duduk di atas singgasana mewah, diselimuti oleh kedamaian yang luar biasa, sementara di sekelilingnya terdapat bidadari-bidadari surga yang tersenyum penuh kehangatan. Dengan suara bergetar, putranya bertanya, "Ibu, bagaimana keadaanmu setelah wafat? Apakah engkau baik-baik saja? Bagaimana malaikat Munkar dan Nakir menanyaimu di dalam kubur?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Wahai anakku, setelah aku dimakamkan, aku menunggu kedatangan Munkar dan Nakir, tetapi mereka tidak pernah datang kepadaku. Aku heran, hingga tiba-tiba dinding kuburku terbuka dan cahaya terang memenuhi sekelilingku. Kemudian, aku melihat bidadari surga datang menghampiriku. Mereka berkata bahwa aku telah terbebas dari pertanyaan kubur, karena sepanjang hidupku aku rajin membaca selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, dan kuburku langsung dipenuhi cahaya surga." Sahabat yang dirahmati Allah, sholawat adalah amalan yang sederhana tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Dengan sholawat, hutang yang berat bisa terbayar, hati yang gelisah bisa tenang, dan dosa yang menumpuk bisa diampuni. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan sholawat. Mari perbanyak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.